Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya, pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita bisa lanjut kembali membaca kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala, dan kita masuk ke pembahasan akhir-akhir dari kitab ini. Sekarang kita akan membahas tentang dab'ul wasawis, yaitu menepis was-was di dalam sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kehusyuan dalam sholat itu memiliki tempat atau memiliki urgensi yang sangat penting. Maka sekarang kita akan membahas di antara kesempurnaan dari kehusyuan itu adalah menepis was-was yang ada di dalam hati ketika sholat. Beliau membawakan sebuah hadis di sini. An Abdullah bin Anamah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Ammar bin Yasirin dakhala al-masjid fa shalla fa akhaffa as-salata qala falamma kharaja qumtu ilaihi faqultu ya Abal Yaqzani laqad khaffafta. Dari Abdullah ibnu Anamah, ini seorang tabi'in, dia berkata, saya melihat sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid untuk sholat. Dan sahabat Ammar bin Yasir ini sholatnya pendek. Biasanya kan kalau sahabat itu sholatnya panjang, ya, tapi Ammar bin Yasir sholatnya pendek, enggak panjang. Maka tatkala dia selesai, ya, atau tatkala dia selesai dan keluar dari masjid, aku pun bertanya kepada kata Abdullah bin Anamah, ya Abal Yaqzan, itu kunyah dari sahabat Yasir. Ya Abal Yaqzan, wahai Abu Yaqzan, laqad khaffafta, kok sholat Anda pendek, enggak panjang, ya. Maka sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala mengatakan, "Fahal ra'aitani in taqastu min hududiha syai'a?" Apakah dari salat yang pendek ini kamu mendapati ada hak-haknya yang saya kurangi? Ada rukun-rukunnya yang tidak saya tunaikan? Maka aku pun mengatakan, "La, enggak." Fa inni badartu biha sahwata syaitan. Kenapa saya memendekkan salat? Karena saya ingin mendahului bisikan atau was-was syaitan. Was-was syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya mendengar beliau bersabda, "Innal 'abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa usyruha." Karena kadang seorang hamba mendirikan salat, menegakkan salat, tapi pahala yang didapat dari salat itu cuma 1/10-nya. Atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, subu'uha atau 1/7-nya, atau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai setengahnya, tergantung kadar kehusyuannya, tergantung ya bagaimana dia menepis was-was yang ada di dalam sholatnya. Jadi di sini hadis yang dibawakan oleh beliau ini mengajarkan kepada kita, seorang muslim itu hendaklah menegakkan sholat, mendirikan sholat itu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dalam kondisi apapun.
Adapun masalah panjang pendeknya sholat itu tergantung kepada kondisi orang yang sholat, ya kan? Ada kalanya kita butuh untuk memanjangkan sholat, ada kalanya kita butuh untuk memendekkan sholat, tergantung bagaimana kondisi kita yang sedang sholat. Namun satu yang harus kita perhatikan adalah menunaikan rukun-rukun sholat tersebut, sunnah-sunnah sholat tersebut secara sempurna. Makanya beliau mengatakan di sini, fa inni fahal ra'aitani intaqastu min hududiha syai'a. Apakah kamu melihat ada hak-hak sholat yang saya kurangi? Jadi ini istifham, pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk memberikan perhatian. Meskipun sholat ini pendek, enggak panjang, namun semua rukun-rukunnya ditunaikan secara sempurna. Ini yang pertama. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasannya hendaklah dalam sholat, baik yang panjang ataupun pendek, itu berusaha untuk menghadirkan kekhusyuan di dalamnya, ya, dengan cara mentadabburi, merenungi bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, karena pahala yang kita peroleh dari sholat itu biqadriha, dengan kadar kekhusyuan itu sendiri, ya. Makanya dalam hadis tadi disebutkan seorang hamba itu sholat, tapi pahala yang didapat itu hanya 1/10-nya saja, 1/9-nya saja, sampai setengahnya, tergantung kadar kekhusyuannya di dalam sholat. Dan kekhusyuan itu akan hadir sebagaimana telah kita bacakan kemarin di pembahasan sebelumnya, adalah dengan cara memahami, merenungi bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Kemudian hadis ini juga, ya, menjelaskan kepada kita, teman-teman sekalian, adalah bagaimana kita menghindari prasangka buruk kepada orang lain. Ya, lihatlah kepada tabi'in Abdullah ibnu Anamah ini, ketika dia melihat sahabat Yasir, ya, Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir itu memendekkan sholat, enggak seperti biasanya. Kan biasanya sholatnya para sahabat itu panjang-panjang, meniru sholatnya Rasulullah SAW, tapi kok Ammar bin Yasir pendek sholatnya. Jadi dia tidak berprasangka buruk. Buktinya apa? Dia tabayyun, tasabbut. Kenapa sholatnya pendek? Dijelaskan bahwasannya sholatnya diperpendek karena ingin mendahului was-was syaitan. Jangan sampai, ya, was-was syaitan itu lebih dahulu, ya, masuk dan menghilangkan kekhusyuan sholat, maka diperpendek sholatnya oleh beliau. Jadi di sini ada pelajaran adab etika. Apabila kita melihat sesuatu tindakan, perbuatan yang tidak biasa dari seseorang, maka jangan langsung berprasangka buruk, ya, tapi kita konfirmasi atau tabayyun terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Anamah ini. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, kullama qallal wasawisu fis salati kana akmala. Semakin dikit was-was di dalam salat, maka semakin sempurna salat tersebut. Wa kullama zada dha'a min salatil abdi bihasabihi. Dan semakin bertambah was-was di dalam salat, maka semakin banyak pahala salat seorang hamba itu akan hilang. Fahajatul abdi ila daf'ihi masatun. Maka kebutuhan seorang hamba untuk menepis was-was ini sangat mendesak. Ya, kenapa mendesak? Karena tadi kadar pahala yang diperoleh dari sholat itu tergantung kekhusyuan kita. Ya, fa inna laisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Karena orang itu tidak akan memperoleh pahala dari sholat kecuali sebatas kekhusyuan yang ada di dalam sholatnya. Maksudnya sebatas bagaimana dia memahami bacaan sholat, sebatas bagaimana dia memahami gerakan-gerakan sholat yang melahirkan kekhusyuan, maka seperti itulah pahala yang didapatkan. Artinya kalau ada orang sholat dari awal sampai akhir itu was-was
dunia, was-was syaitan dibiarkan tanpa ditepis, maka sholatnya sah namun pahalanya tidak sempurna. Ya. Sekarang di sini Syekh Abdul Razak akan menjelaskan kepada kita apa aja hal-hal yang bisa membantu kita untuk menepis was-was ini. Walladzi yu'inu 'ala dzalika syai'ani. Jadi ada dua hal yang sangat membantu menepis was-was di dalam sholat dan mendatangkan kehusyuan. Yang pertama adalah quwwatul muqtadi. Faktor yang menghadirkan kehusyuan itu harus lebih dominan, harus lebih kuat ketika sholat. Kemudian wada'fus syagili, hal-hal yang bisa memalingkan, menyibukkan hati dari kehusyuan itu harus dilemahkan. Jadi faktor yang membuat kita khusyuk itu harus dikuatkan, dan faktor-faktor yang membuat kita tersibukkan dari kehusyuan itu harus dilemahkan. Nah, apa aja faktor-faktor ini? Faktor yang mendatangkan atau yang menguatkan kehusyuan hati di dalam sholat itu yang pertama adalah ijtihadul abdi fi an ya'qila ma yaquluhu wa yaf'aluhu wa yatadabbarul qira'ata wa dzikra wa du'a. Seorang hamba itu harus ijtihad, harus bersungguh-sungguh, harus memaksakan diri untuk memahami apa yang dia baca di dalam sholat, memahami gerakan-gerakan sholatnya. Jadi enggak mungkin seseorang itu bisa hadir hatinya dalam artian khusyuk kalau dia enggak paham apa yang dia baca dalam sholatnya. Kalau dia enggak paham hikmah dari balik gerakan-gerakan sholatnya, maka penting ya memahami ya gerakan-gerakan sholat. Allahu Akbar, ya ketika kita membaca Allahu Akbar takbiratul ihram itu konsekuensinya apa, maknanya apa. Ketika baca doa istiftah yang kita baca itu maknanya apa. Membaca Al-Fatihah tafsirannya bagaimana, itu dihadirkan ketika kita dalam keadaan sholat, maka itu sangat membantu hati itu hadir, khusyuk. Begitupun ketika ruku, sujud, ini gerakan yang bagaimana gitu kan, gerakan yang menunjukkan penghambaan yang begitu sempurna. Nah, artinya kita sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri ya sebagai seorang hamba di hadapan Allah, maka ini tentu akan mendatangkan kehusyuan. Kemudian juga ya bacaan-bacaan salat tadi, bacaan ayat Al-Qur'an yang kita baca di dalam salat itu hendaklah yang kita pahami tafsirannya, kita hadirkan. Itu sangat membantu dalam menghadirkan kehusyuan, kata Syekh. Kemudian wa du'a, begitupun berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari was-was. Ya. Wa yastahdiru annahu munajin lillahi ta'ala ka'annahu yarah. Kemudian juga hendaklah seorang hamba itu menghadirkan ketika dalam sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ada di hadapannya. Dia sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika dia berdiri tegak, maka dia melihat ada Allah di hadapannya, atau seakan-akan sedang melihat Allah di hadapannya. Tentu dia akan khusyuk, menghadirkan hatinya, ta'adduban lillahi ta'ala. Dan inilah puncak dari ihsan yang kita ketahui. Anta'budallah ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Jika Anda tidak melihatnya, maka yakinlah Allah sedang melihat kita, memperhatikan ibadah kita. Jadi semakin seorang hamba itu merasakan manisnya sholat, maka semakin tenggelam dia dalam kehusyuan sholat. Dan tadi hal itu bergantung kepada bagaimana kuatnya iman kita, ya, bersandarnya kita, menghadirkannya kita Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita.
Dan tentu ya kita ketahui banyak sekali ya faktor-faktor yang bisa mendatangkan atau menguatkan iman itu sangat banyak. Tapi salah satunya adalah sholat itu sendiri dengan cara memahami bacaan-bacaan dan gerakan-gerakannya. Orang kalau udah merasakan nikmatnya sholat, khusyuknya sholat, itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Saya dijadikan suka dari perkara dunia itu, kata Nabi, ya wanita dan wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, tapi yang membuat saya bahagia, senang itu cuman sholat. Ya, yang membuat saya bahagia, senang, kata Rasulullah, adalah sholat. Artinya ketika seseorang telah merasakan manisnya sholat, nikmatnya sholat, nikmatnya bermunajat kepada Allah dalam sholatnya, maka kebahagiaan-kebahagiaan yang lain itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di dalam sholat. Sampai-sampai Rasulullah kan pernah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkan kami dari penatnya dunia ini dengan sholat. Ya. Maka hati semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah, semakin ikhlas beramal, maka semakin dia khusyuk, semakin dia hadir ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Jadi hal-hal semacam ini dihadirkan. Ini adalah faktor-faktor yang bisa menguatkan kehusyuan, yaitu menguatkan iman kita kepada Allah, menguatkan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menguatkan pemahaman kita terhadap zikir-zikir salat yang kita baca. Menguatkan pemahaman kita terhadap gerakan-gerakan salat yang kita lakukan. Ini adalah faktor-faktor yang bisa menguatkan kehusyuan di dalam salat. Kalau ini udah kuat, maka hal-hal yang bisa menghilangkan kehusyuan itu akan melemah. Ya. Jadi kedua, tadi kita harus melemahkan hal-hal yang bisa menyibukkan hati dari kehusyuan. Dan sumber dari was-was itu ada dua. Pertama itu syubhat, kedua itu syahwat. Syubhat dan syahwat. Makanya was-was yang tipe syahwat ini biasanya berhubungan dengan perkara-perkara dunia, pikiran-pikiran duniawi. Ya, beliau mengatakan di sini, amma zawalul aridis syagil, adapun menghilangkan ya lintasan-lintasan was-was yang ada dalam hati, itu adalah dengan cara menepis pikiran-pikiran yang tidak penting, yang berkaitan dengan kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, disebabkan apa? Disebabkan yang namanya was-was itu seringkali lahir dari perasaan suka terhadap sesuatu. Kalau kita semakin menyukai, menggandrungi sesuatu, maka lintasan-lintasan itu akan hadir dalam hati, bahkan di dalam sholat. Sekarang kita lagi sibuk dengan apa? Kemudian artinya hati itu punya keterkaitan dengan hal tersebut. Itu kadang terlintas di dalam benak, di dalam hati ketika sholat, gitu kan? Ya. Nah, bagaimana cara memutusnya? Makanya Nabi mengatakan arih Nabi sholat. Kalau di luar sholat, boleh kita sibuk dengan hal tersebut yang sifatnya duniawi. Tapi kalau udah di dalam sholat, dunia itu ditinggalkan, jangan dibawa. Ya. Kadang rasa senang, rasa suka, atau rasa konsentrasi kepada dunia itu dibawa di dalam sholat, membuat khusyuk hilang. Ini namanya syahwat, munculnya dari
syahwat, rasa suka, rasa senang terhadap sesuatu akhirnya kebawa di dalam sholat, dan itu terpikirkan hingga fokus sholat itu buyar. Maka itu harus ditepis, harus dihilangkan hal-hal yang menyibukkan hati berupa syahwat ini. Kemudian yang kedua itu tipenya tipe syubhat. Nah, syubhat ini lintasan-lintasan atau was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Salah satu contohnya, apakah misalnya tadi saya udah baca surat Al-Fatihah apa belum, gitu kan? Ya, tadi saya rakaat kedua apa ketiga. Ini kan was-was. Jadi setan membuat kita lupa, membuat kita lalai, dan membuat kita terus terpikirkan, tadi sholatnya 2 rakaat apa 3 rakaat ya. Nah, itu harus ditepis. Caranya bagaimana? Ambil yang paling sedikit gitu kan. Kalau ragu tadi 2 apa 3, langsung ditepis, ambil yang paling sedikit ya. Jangan larut memikirkannya ya. Akhirnya apa? Khusyuk akan hilang karena kita tersibukkan. Sama juga di luar sholat, kadang-kadang syaitan membisikkan kepada kita, memberikan syubhat, sampai-sampai meniupkan atau membisikkan, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Jangan dituruti. Kalau udah seperti itu maka falyaqta, kata Nabi, putus was-was tersebut, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Jangan dibiarkanlah larut. Nah, ini namanya ya was-was berbentuk syubhat ya. Wa minal wasawisi ma yakunu min khawatiril kufri wan nifaq. Nah, itu tadi. Jadi kadang-kadang was-was itu berupa pikiran-pikiran kekufuran, pikiran-pikiran kemunafikan. Maka orang-orang beriman ketika merasakan ini, hatinya itu pasti sakit ya. Sebagaimana ada seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la an yakhirra minas sama ahabu ilaihi min an yatakallama bihi. Wahai Rasulullah, ada orang di antara kami mendapati bisikan di dalam hatinya yang seandainya langit ini runtuh menimpa dirinya, itu lebih dia sukai daripada mengucapkan lintasan hati tersebut. Ya, maksudnya apa? Lintasan-lintasan kekufuran. Kadang-kadang ada orang dibisikkan oleh syaitan itu mempertanyakan keadilan Allah. Ketika dia diuji, diberikan ujian, kemudian hatinya itu bertanya-tanya, seakan-akan Allah itu enggak adil kepada dirinya. Ya, ini kan berbahaya kan kalau sampai diucapkan. Maka kalau ada hal-hal semacam ini, ditepis ya, ditepis. Kenapa? Jangan dituruti, karena kalau dituruti kita bisa jatuh dalam kekufuran. Namun baiknya, positifnya, adanya bisikan-bisikan semacam itu menunjukkan kuatnya iman seseorang. Iman seseorang. Kenapa? Karena kalau iman ini, kalau hati ini udah kufur, itu buat apa digoda untuk kufur, bukankah begitu? Jadi kalau di dalam hati kita ada was-was, bisikan-bisikan syaitan seperti itu menunjukkan artinya kita memiliki iman, sehingga diganggu oleh syaitan, dibisikkan, berusaha syaitan untuk menjerumuskan kita. Sebaliknya kalau hati udah ada kufur, bermaksiat, syaitan nggak butuh untuk membisikkannya. Disebutkan ya dalam perkataan seorang salaf, innal yahuda wan nasara yaqulun la nuwaswasu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, kami itu nggak pernah ada bisikan-bisikan atau was-was, itu nggak ada. Maka faqala seorang salaf ini mengatakan, sodaku, ya benar, mereka nggak akan diberikan was-was oleh syaitan, tidak akan diganggu. Wa ma yasna'u syaitan bil baitil kharib. Kenapa? Karena untuk apa? Ya, syaitan membisikkan orang yang sudah kafir gitu kan? Ya. Yang diganggu, yang dibisikkan, yang berusaha untuk dijerumuskan oleh syaitan itu adalah orang-orang beriman. Makanya Nabi mengatakan, awajadtumuhu,
Benar-benar kalian merasakan ada bisikan-bisikan syaitan yang berusaha membuat kalian kufur, munafik kepada Allah? Iya, kata para sahabat. Nabi mengatakan zalika sharihul iman, itulah iman. Itulah hal yang menunjukkan sangat jelas ada iman di dalam hati kalian. Ya, sehingga setan berusaha untuk menjerumuskan kalian. Kemudian saya mengatakan qala katsirun minal ulama, ya. Banyak para ulama mengatakan faqarahatu zalika wa bughduhu wa firarul qalbi minhu huwa sharihul iman. Jadi tidak sukanya dengan waswas syaitan, berusaha untuk menepis waswas syaitan yang ada dalam hati, itu adalah bukti nyata adanya iman di dalam hati tersebut. Walhamdulillahilladzi kana ghayatu kaidi syaitan alwaswas. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syaitan itu hanya maksimal usaha syaitan itu hanya memberikan bisikan-bisikan saja, was-was. Ya, was-was. Kenapa? Karena syaitan kalau kalah itu cuma bisa was-was. Jadi maksudnya apa? Syaitan itu kalau kalah dalam artian enggak dituruti, ya, enggak dituruti maunya, itu berarti dia hanya sebatas bisa memberikan was-was. Kalau dia udah berhasil, ya, dia tidak akan memberikan was-was lagi. Buktinya apa? Orang kafir tidak akan ada was-was di dalam hatinya karena udah kafir, dibiarkan. Ya, tapi kalau orang beriman selalu dibisikkan, diwaswaskan oleh syaitan, dan itu batas maksimal yang dibisa sama syaitan. Ya. Itu syaitanul jin. Tapi kalau syaitanul ins, ya, setannya manusia, itu kalau kalah dia akan dusta, dia akan berdusta. Kalau setan jin kalau kalah dia akan terus membisikkan. Nah, sikap kita adalah menepisnya, tidak suka dengan was-was tersebut. Jangan biarkan larut di dalam hati, ya, karena menepis, menghilangkan, berusaha, ya, membuang was-was tersebut adalah bagian dari sharihul iman, ya, iman yang jelas yang ada di dalam hati seorang hamba. Baik. Kemudian Syekh akan menjelaskan kepada kita, ya, metode terbaik untuk menepis was-was itu yang pertama, kata beliau, adalah zikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati ini akan tenang. Ya, kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan was-was tersebut. Ya. Karena senjata terkuat yang dimiliki orang-orang beriman adalah mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bergantung kepada Allah, semakin kita menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin khusyuk hati ini, semakin hilang was-was tersebut. Beda ceritanya kalau ada orang yang tidak pernah mengangkat tangannya, tidak pernah menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak punya tempat di dalam hatinya, atau bahkan hatinya itu lemah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hati yang mudah untuk diombang-ambingkan oleh syaitan. Ya, jadi doa itu senjata terkuat yang kita miliki. Semakin kita bergantung kepada Allah, semakin kita menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, semakin kuat iman kita, semakin lemah was-was syaitan yang ada di dalam hati. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Artinya apa? Menjaga hubungan dengan Al-Quranul Karim, baik tilawatan, sejak membaca, wa amalan, dan mengamalkannya, itu akan menguatkan hati, menguatkan iman.
Semakin kuat iman seorang hamba, maka akan semakin lemah ya hal-hal yang bisa mengganggu atau memberikan was-was kepadanya. Ya. Karena begini teman-teman sekalian, hati yang jauh dari Al-Quran itu adalah hati yang tertutup, hati yang keras. Hati yang keras itu maka akan mental darinya kebaikan-kebaikan, dan yang bercokol adalah keburukan-keburukan, was-wasnya syaitan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi, memahami, membaca Al-Quran, atau hati mereka yang telah terkunci mati? Artinya semakin jauh orang dari Al-Quran, maka semakin keras hatinya, semakin penuh dengan keburukan-keburukan, semakin mudah syaitan untuk menguasainya. Tapi sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, maka semakin kuat imannya, semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan pun semakin tidak bisa menguasai hatinya. Dan perlu kita ketahui, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Sehingga sangat mudah untuk kita lawan. Tapi kebanyakan di antara kita tidak paham hal tersebut, sehingga menuruti apa yang diinginkan oleh syaitan. Karena syaitan itu masuknya lewat celah-celah yang benar-benar kita suka untuk melakukannya, gitu kan? Lewat celah syahwat. Ya, orang itu banyak lebih menuruti syahwatnya. Ya, syahwat ini sebenarnya bukan sesuatu yang tercela secara mutlak, Bapak-bapak sekalian. Justru dengan adanya syahwat itu menunjukkan manusia itu sempurna. Ya kan? Ya, kita bisa merasakan nikmatnya makan, minum, ya, merasakan cinta, kasih sayang itu karena dari syahwat. Tapi syahwat ini kalau enggak dikontrol, nah ini yang menjadi pintu masuknya syaitan. Pintu syahwat ini yang menjadi masuknya syaitan. Sehingga syahwat itu harus dikontrol, jangan sampai lepas dari batasan-batasan syariat. Kemudian syaitan itu masuk lewat pintu syubhat. Dalam artian apa? Karena ketidakketahuan kita terkait sebuah hukum, terkait satu hal, akhirnya disitulah syaitan masuk. Nah, kalau kita tutup celahnya, kita belajar, ngaji, kemudian syahwat kita kontrol sesuai dengan yang diajarkan di dalam Islam, maka tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tipu daya syaitan sangat lemah. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, asal kita tahu aja, ya, pintunya kemana, celah mana yang dimasuki oleh syaitan. Syahwat itu bagaimana syariat mengaturnya. Kemudian syubhat itu bagaimana cara menghilangkannya. Maka insya Allah tipu daya syaitan itu mudah untuk dikalahkan. Inilah pentingnya kenapa kita belajar, ngaji, supaya kita bisa memahami dengan baik musuh kita. Ya, karena ada di antara kita itu yang ridho syaitan jadi teman, gitu loh. Ya, padahal di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita kalau syaitan itu adalah musuh kalian, jadikan dia musuh. Tapi ada yang tanpa sadar ridho menjadikan syaitan itu teman. Bagaimana caranya? Menuruti apa mau syaitan. Bisikan-bisikan syaitan itu dituruti. Lewat pintu syahwat syaitan masuk, dituruti syahwatnya. Ya. Lewat pintu syubhat syaitan masuk, dibiarkan syubhat itu terus bercokol, bahkan dituruti. Padahal kalau dia mau melawan, maka tipu daya syaitan itu sangat
lemah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mengatakan di akhir di sini, wa tafasilu ma ya'ridu lis-salikin tawilun maudi'uhu wa la hawla wa quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun perincian, ya, perincian terkait tentang bagaimana macam-macam waswas syaitan yang masuk dalam hati itu pembahasan yang sangat panjang, ya, dan ini bukan tempat untuk menjabarkannya, kata beliau. Tapi satu hal yang harus kita pahami, bahwasannya tipu daya setan itu sangat lemah, ya, mudah untuk dilawan dengan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentadaburi, memahami bacaan-bacaan salat dan zikir-zikir salat yang kita lakukan. Ya, tidak ada yang bisa menolong dan membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Maka semakinlah bergantung kepada Allah, semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki berupa kekhusyuan di dalam salat, ketenangan hati, keyakinan hati kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian, ya, pembahasan selanjutnya, dan ini mungkin pembahasan yang 3 kali lagi, ya, tiga bab lagi, ya, bab lagi, dan ini tipis-tipis pembahasannya, yaitu tentang salat itu adalah ma'unah, ya, hal yang bisa mendatangkan pertolongan dan solusi dalam masalah yang kita hadapi. Kemudian salat itu adalah pintu ampunan, serta terakhir adalah ammarul masjid, ya, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Habis itu selesai dari kitab Ta'zimus Shalah ini, insyaallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, karena sebenarnya inti dari semua yang ada di kitab ini di awal-awal. Di awal-awal ini hanya seperti ringkasan atau kesimpulan dari apa yang dibacakan di awal-awal, hanya mengulang saja. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.